Oke, hari ini kita akan belajar. Oke, bagi yang sudah paham tentang ini, mantap, keren. Tapi kalau kalian belum paham, tidak masalah. Dicoba lagi, ditonton lagi, dipelajari lagi. Alangkah baiknya sebelum ini dicoba, sebelum menonton ini, ambil pensilnya, ambil alat-alat tulisnya biar lebih keren, biar lebih nanti siapa tahu bisa dihitung-hitung, biar sama kita menghitungnya. Oke, contoh gini, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. Kira-kira contohnya seperti ini. Jadi 3/5 ini ubahlah menjadi bentuk desimal. Oke, sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya 3/5 itu bisa kita ubah dengan cara membagikan. 3 dibagi 5, 3 dibagi 5 tidak bisa. Lalu kita tidak mencukupi ya, walaupun tidak bisa, tapi tidak mencukupi untuk dapat 1. Jadi kita pakai bantuan 0, 30. 30 dibagi 5 dapat 6. 6 kali 5, 30. Jadi dapatnya hasilnya adalah 0,6. Lalu tadi saya bilang bahwasanya diubah menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Coba kita buat. 3/5 itu kali berapa supaya penyebutnya 10, 100 atau 1000 atau seterusnya. Oke, ini masih gampang. Pasti bisa per 10 karena 5 kali 2 10. Jadi 3 kali 2 6. Jadi 6 per 10, kalau 1 di belakang koma, kita kembali lagi ya. Kalau 1 di belakang koma itu per 10. 2 di belakang koma per 100. 3 di belakang koma per 1000. Jadi sampai seterusnya. Jadi kalau 4 di belakang koma per 10.000. Dan seterusnya. Oke, jadi kalau begini, 6 per 10, ini kan per 10. Berarti 1 di belakang koma. 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma. Angka yang mana? Angka yang di atasnya ini. Angkanya ini. Jadi 6 ini langsung kita tulis 6. 1 angka di belakang koma. Udah. Ya udah, ini kan 1 dia. 0,6. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, loh, cara mana yang betul? Cara mana pun bisa. Menurutmu, cara mana paling gampang? Boleh cara ini, hasilnya juga 0,6. Boleh cara ini, hasilnya juga 0,6. Nah, yang menjadi masalah, kalau misalnya gini, aku lebih gampang rasaku kukalikan dengan begini, karena aku nggak ngerti cara membagikan ini. Boleh-boleh saja. Tetapi tidak semua bilangan nanti hasilnya 100. Bisa penyebutnya 10. Nanti tidak semua bilangan kalau misalnya kita kalikan hasilnya 1000. Hasilnya 10.000. Contoh ya. Kalau misalnya kita begini, 1/2, ini kan pasti bisa. 2 kali berapa supaya 10, 100, 1000? Gampang. 2 kali 5. Ini sama dengan per 10. Oke. Kalau misalnya gini, 1/4. Kali berapa supaya 10? Tidak bisa. Kali berapa supaya 100? Bisa. Dikali 25 sama dengan per 100. 1/5. Ini dia. Kali berapa? Boleh langsung aja kali 2 sama dengan per 10. 1/25 kali berapa? Kebalikannya, dikali 4 sama dengan per 100. 1/8 dikali berapa supaya 10? Tidak ada. Dikali berapa supaya 100? Tidak ada juga. Dikali berapa supaya 1000? Ada. Dikali 125 sama dengan per 1000. Nah,
Yang menjadi masalah kalau misalnya gini, sepertiga. Kali berapa supaya 10? Tidak bisa. Kali berapa? 3 kali berapa supaya 100? 3 kali 33 itu 99. Sedangkan 3 kali 34 lewat dari 100. Oke, kita masuk ke 1000. Sama juga. 3 kali berapa lagi? Tidak ada. 10.000, tidak ada juga. 100.000, tidak ada. Jadi tidak ada ketemu 3 kali berapa supaya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Lalu ketika bilangan-bilangan itu tidak bisa kita cari penyebutnya menjadi 100, menjadi 10, menjadi 10.000, maka dengan cara inilah kita buat. Dengan cara membagi inilah kita buat. Jadi misalnya saya buat gini, ubahlah pecahan desimal berikut 4/5. Oke, kurang besar ya. 4/5 ubahlah menjadi pecahan desimal. Jadi gampang. Cara pertama boleh saya buat. Langsung saya buat 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 tidak mencukupi. Pakai bantuan 40 dibagi 5, 8. Jadi hasilnya 0,8. Atau dengan cara kedua, kali berapa supaya 10, 100, atau 1000, terserah. Oh, gak usah jauh-jauh, ya kali 2, 10, 4 kali 2 juga, 8. 8/10 adalah 1 di belakang koma. 1 di belakang koma dari mana? Yang ini. Udah, hasilnya 0,8. Hasilnya 0,8. Tetapi kalau angkanya misalnya gini, 2/7, ubahlah menjadi pecahan desimal. Nah, 7 kali berapa supaya 10? Gak ada. 7 kali berapa supaya 100? Tidak ada juga. 7 kali berapa supaya 1000? Udah gak tahu lagi. 7 kali berapa supaya 10.000? Udah pusing saya. Kan gitu kan? Jadi daripada mencari-cari itu sampai 1 juta, sampai 10 juta, sampai 10 miliar, lebih baik langsung kita mencari ini. Karena sampai kapanpun ini tidak akan ketemu yang penyebutnya 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Jadi langsung aja kita buat pembagiannya. 2 dibagi 7. 2 dibagi 7 tidak mencukupi. Kita pakai bantuan 0,20. 20 dibagi 7. Hasilnya 7 kali berapa supaya 20? 7 kali 1? Enggak. 7 kali 2? Boleh. 7 kali 3? Lewat. Jadi hasilnya 2. 2 kali 7? 14. Kita kurangkan 6. Kita langsung tidak usah lagi karena sudah pakai koma. 60 dibagi 7 hasilnya 8. 8 kali 7? 56. Hasilnya 4. 40 bagi 7. Jadi ini tidak akan pernah habis kalau begini. Jadi misalnya nanti biasanya soal nanti disuruh buatlah 2 di belakang koma, buatlah 3 di belakang koma. Oke, tergantung si pembuat soal. Jadi sampai di sini pun biasanya sudah cukup. Jadi 0,28. Ingat, 0,28 bukan 0,28. Loh, kok bisa? Nah, oke. Di video berikutnya saya jelaskan mengapa membacanya harus seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita sebaliknya. Kalau tadi dari biasa ke desimal, sekarang dari desimal ke biasa. Atau kalau bahasa bedanya dari koma-koma diubah menjadi per. Nah, gitu. Oke, contoh 0,2 ini kan desimal. Ya. Ubahlah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Ubahlah bentuknya menjadi A per B. Gitu. Jadi 0,2 ubahlah bentuknya menjadi pecahan biasa. Tadi kita sudah tahu kalau 0,2 1 di belakang koma.
Kalau 1 di belakang koma berarti dia per 10. Oke. Per 10 dari mana? Ini dia. Angka yang mana? 2. Jadi cukup, udah selesai. 2 per 10. Selesai. Tapi terkadang kalau di soal, nanti ada soal pilihan berganda, contohnya soalnya seperti ini. 0,2 ubahlah menjadi pecahan biasa. A, 1/4, 1/3, 1/2, dan 1/7. Oke. Loh, kok jadi 1/1? Nah, lagi kok nggak ada jawabannya gitu kan? Gimana ya? Jadi biasanya ketika ada soal seperti ini, ya, pilihannya juga tidak ada tadi ya. Oke. Jadi ketika ada soal biasanya gini, Oke, bisa seperti ini. Nanti ada soal seperti ini. Ubahlah 0,2 menjadi pecahan biasa, atau ubahlah pecahan berikut ini menjadi pecahan biasa. Nah, 0,2 sudah kita ubah menjadi pecahan biasa 2/10. Tapi dalam soal pilihan berganda sering nanti kita jumpai, kok tidak ada jawabannya gitu. Jadi biasanya jawabannya gini, A 1/5, B 1/4, C 1/3, D 1/2, dan seterusnya. Jadi yang kita temukan setelah mengubah ke biasa begini, tapi di pilihannya begini. Jadi kalau ada kita temukan seperti ini, maka ingat kita cari pecahan yang kita cari pecahan yang senilainya. Jadi cara mencari pecahan senilai, ingat, boleh kita bagikan, boleh juga kita kalikan. Jadi kalau ini melihat posisi ini, berarti lebih kecil ini dong, berarti kita bagikan. Sama-sama dibagi 2. Dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Jadi jawabannya 1/5. Oke, gampang ya? Oke, berikutnya 0,5. Iya, betul. 5/10. Bisa nggak disederhanakan lagi? Bisa, sama-sama dibagi. Iya, sama-sama dibagi 5/5. 1/2. Oke, 0,32 ingat 32 ya, bukan 32. Hati-hati. 0,32. Kenapa berpengaruh? Iya, sangat berpengaruh dengan nanti seolah-olah 32 dan 5 seolah-olah nanti ini lebih besar daripada ini. Padahal 0,5 lebih besar daripada 0,32. Oke, nanti saya jelaskan. 0,32 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah, ini kan 2 di belakang koma. Tinggal, kalau 2 di belakang koma, tinggal per 100. Jadi kita buat 32. Oke. Kalau masih diperkecil, boleh. Sama-sama dibagi berapa kira-kira? Dibagi 2? Ya, dibagi 2 boleh. 16/50. Dibagi berapa lagi? Dibagi 2? Boleh. Berapa? 8/25. Oke. 0,50 bukan 50 ya, 0,50 biar lebih mantap. 0,50, jadi langsung aja 2 di belakang koma. Oh bukan, tapi 2 di belakang koma per 100. Jadi per 100, iya ini 50/100. Boleh nggak disederhanakan? Boleh. 5/10. Boleh nggak dibagikan lagi? Boleh. Ini ada ya, 5/10 berarti setengah. Oh, berarti 0,50. Nah, itu tadi sama dengan 0,5. 0,50 sama dengan 0,5. Oke. 0,03. 0,03, 2 di belakang koma, langsung aja per 100. Selesai, 3/100. 1,5, 1 di belakang koma, berarti per 10.
Angkanya berapa? 5. Satunya masuk? Masuk juga, berarti 15/10. Loh, yang ini kenapa tidak masuk nolnya? Iya, 0,3 sama kok nilainya dengan 3. Jadi kalau misalnya ini 2, masuk 2. Kalau ini 5, masuk 5. Ini karena 0, jadi dihilangkan. Oke? Oke, gampang ya?